Di tahun 2020 klien saya baru berduka ditinggal oleh ibunda tersayang. Kejadiannya di Cirebon. Saat itu ada percekcokan sampai tetangga luar, Pak RT, Pak RW semuanya menengahi ya. Terus terjadi kekerasan fisik terhadap klien saya. Sampai tangannya retak ya gitu ya. Itu kejadian pada 2020 setelah ibundanya meninggal. Dan klien kami langsung membuat LP di Cirebon, Polres Cirebon Kota, 29 Agustus 2020. Kemudian berangsur-angsur kejadian lagi, baik berupa percakapan, chattingan di telepon, handphone, WhatsApp, yang kepada klien saya sangat tidak etis ya untuk dibacakan sebenarnya. Lu selipin pisau ke punggungnya, terus suruh hadepin gue. Kalau lu khawatir anak lu kenapa-kenapa. Percakapan seperti ini dilontarkan ke klien saya ini sebenarnya sangat tidak pantas. Kemudian percakapan yang berikutnya, bawain dia kunci Inggris atau pisau, tapi jangan lu temenin, suruh ngadepin gue, nggak akan fatal gue janji. Nah, kata-kata seperti ini banyak lagi, masih banyak lagi yang sangat tidak pantas kepada klien saya, sehingga klien saya mengalami tekanan batin, psikis, maupun selalu merasa ketakutan, baik klien saya maupun putranya. Terhadap putranya pun, karena sering mendengarkan percekcokan, diperlihatkan secara langsung seperti nonton film ya. Jadi kasihan gitu loh. Sampai dia itu berontak. Dia umur 14 tahun, berontaknya macam-macam, namanya masih di bawah umur, tidak terarah. Sampai akhirnya mereka adu pukul. Adu pukul terjadi di 2021 di apartemen. Sampai mengalami tangannya memar-memar, bengkak di pelipis, di tangan kanan dan kirinya. 23 Maret 2021. Adu pukulnya sama Mbak? Ya? Adu pukulnya masih apa? Adu pukulnya antara ayah sambungnya dengan putranya. Ya. Prosesnya gitu itu pelaporan untuk yang di Pol itu di Polsek Pondok Aren. Pondok Aren itu udah ya. Sampai detik ini udah ada tanggapan dari mereka? Sudah. Pihak kepolisian, penyidik pun sudah mengeluarkan surat penangkapan. Kita menunggu saja prosesnya, karena kita yakin pasti ini akan diusut secara tuntas. Mengingat korbannya adalah di bawah umur yang harus kita lindungi secara jiwa raganya. Dan begitu percakapan yang dilakukan macam-macam sekali. Ada lady boy sama anak sambungnya, masa ngomong seperti itu ya? Ini nggak pantas banget. Omongan bencong dari ayah sambungnya ke putra, dari Fajar ke saya. Malu gue punya anak mental bencong. Masa seperti itu seorang ayah sambung ke anaknya? Mestinya kan menganggapnya seperti anak kandung sendiri, menyayanginya, melindunginya, mendidik yang baik. Tapi ternyata tidak seperti itu. Respon Mbak Yun waktu saat mengetahui bahwa orang tersebut mengirim pesan seperti itu? Ya, saya juga sempat ngomong, saya kan setelah itu saya bilang, kamu bukannya kok, jadi dia tidak pernah merasa bersalah setiap apa yang dia lakukan, dari baik pemukulan ke saya, terusnya bicara kasar kotor ke saya, itu abis itu kayak orang nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak nggak pernah ada merasa bersalah dia. Dan saya juga sempat saya tegur kan, kamu nggak pantas sebagai orang tua kok kamu ngomongnya gini, kan? Ini dengan kamu mukul ke anak aja udah psikis dia udah ini kan gitu. Apalagi bukannya kamu harus datang atau apa, kamu gimana ke caranya, atau kamu
gentleman, jangan pengecut gitu, perlu kamu menyerahkan diri, istilahnya seperti itu kan, tapi malah akhirnya dia mengancam. Oke. Dan ini kan bukan sekali, 2 kali, 3 kali, Iya. itu sudah berkali-kali. Iya. Bahkan sampai pada akhirnya anaknya jadi korban. Terlintas gak sih saat itu anak, sorry, maaf, betapa bodohnya saya bertahan cinta. Iya, iya, saya bodoh. Saya bener-bener apa ya? Itu saya bilang saya salah mirip. Yang saya lihat, saya pikir dia itu agamanya kan ilmunya lumayan. Saya pikir bisa ngebimbing gitu kan. Ternyata ini pelajaran untuk saya. Pada waktu saya ketemu dia, saya nggak istikharah juga sama Allah. Saya nggak izin. Saya cuma yakin bahwa dia agamanya bisa ngebimbing saya. Gitu. Nah makanya saya nyesel banget, nyesel kalau seandainya sampai akhirnya anak saya jadi korban. Dan pada waktu itu juga saya sakit sekali. Pada waktu 40 harian mami, maka mama saya belum kering. Itu yang saya laporin, dia di Cirebon, dia bikin kerusuhan. Saya nyeselnya udah nggak bisa, saya udah ngerasa bersalah sama anak. Saya berdosa juga sama almarhum ibu saya. Itu saya nyesel. Jadi saya bodoh banget dari hidup dalam kekurangan sama dia. Saya dipukulin sampai babak belur, saya dihina juga gitu. Kenapa kok saya baru terbuka gitu setelah anak saya yang jadi korban itu, yang saya nyesel. Saya malu, saya nyesel sama keluarga juga saya malu. Saya selama ini nahan, saya diem. Mau ketemu orang juga saya nggak bisa ngomong, Mbak. Itu proses hukum kan sedang berjalan. PR selanjutnya adalah Mbak Yuni ingat gak sih bahwa Kondisi. si abang ini, si Mas ini ada sedikit perubahan, jadi dia punya rasa lebih was-was, worry segala macam. Itu menjadi PR panjang gak sih? Iya. Dan seperti apa harus membenahi ini? Iya, Bapak. Jadi saya juga parno. Jadi anak saya kalau misalkan itu mah ini masih punya akses, takutnya nanti kita buka pintu dari lantai 28 tiba-tiba dia udah depan pintu. Jadi ada kekhawatiran dia, ketakutan dia ada gitu. Karena yang namanya juga walaupun badannya tinggi tapi dia masih umur 14 kan, dia psikisnya. Cuma saya bersyukur hari masih mau bela mama gitu. Sedangkan pada waktu kalau anak aku merasa sakit pada waktu itu kan, waktu pertama kali Fajar tendang pintu kamar dan ngomong bangsat ke anak saya disuruh milih antara mami, anak, dan Fajar. Saya ikut Fajar tuh, itu aja udah nyakitin kan. Tapi hari alhamdulillah saya masih ada anak dan dia masih mau bela saya, itu aja sih gitu. Ada rencana mau